Drop it. Untuk badan usaha. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan suatu bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan badan usaha. Kelebihan perusahaan perseorangan. 1. Persyaratan untuk izin usaha relatif lebih mudah. 2. Organisasi lebih sederhana dibanding bentuk usaha yang lain. 3. Pemilik menerima seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan. 4. Pemilik bebas mengelola sendiri. Kelemahan perusahaan perseorangan. 1. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas. 2. Sumber keuangan terbatas. 3. Kesulitan dalam manajemen. 4. Kelangsungan usaha kurang terjamin. 2. Badan usaha. Badan usaha merupakan kesatuan dari hukum, petisi hak dan kewajiban, teknis dan prinsip ekonomi yang dibentuk untuk mendapatkan keuntungan laba yang dibagi menjadi dua, yaitu A. Non-badan hukum, B. Badan hukum. A. Non-badan hukum. 1. Firma. Kelebihan: pengelolaan lebih profesional dengan adanya pembagian kerja. Pemimpin firma dipilih berdasarkan keahlian masing-masing. Modal relatif besar. Kekurangan: tanggung jawab tidak terbatas pada modal, namun termasuk kerja pribadi, harta pribadi. 2. CV. Kelebihan: relatif lebih mudah dalam mencari tambahan modal dari anggota pasif, mudah dalam pencarian kredit, pengelolaannya dapat diserahkan kepada pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. Kekurangan: persero pasif tidak mengelola perusahaan dan hanya mempercayakan modal kepada persero aktif. Tanggung jawab persero aktif tidak terbatas. Harta kekayaan persero aktif dapat disita jika perusahaan mengalami kebangkrutan. B. Badan hukum. 1. PT. Kelebihan: 1. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. 2. Tanggung jawab pemilik perusahaan perseroan bersifat terbatas pada jumlah modal saham yang dimilikinya. Kekurangan: 1. Tidak terjaminnya kerahasiaan perusahaan. 2. Jumlah pajak yang dibayar cukup besar. 2. Koperasi. Kelebihan: 1. Mengutamakan kepentingan anggota. 2. Anggota koperasi berperan sebagai produsen dan konsumen. 3. Dasar sukarela dan terbuka. Kekurangan: 1. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota. 2. Memiliki daya saing yang lemah. 3. Terbatasnya modal dan sulit untuk mendapatkan modal. 3. Persekutuan perdata. Kelebihan: 1. Modal tersisa lebih banyak. 2. Meningkatkan kepercayaan kreditor. 3. Keahlian dan keterampilan bertambah. Kekurangan: 1. Umur yang terbatas. 2. Tanggung jawab yang tidak terbatas. 3. Lemahnya pengendalian.